Merupakan kata yang sering kita dengarkan, kata yang menjadi penenang hati di kala cobaan sedang menghampiri, kata yang menjadi penenang jiwa di kala cobaan sedang melanda. Sabar bukanlah diam tanpa kata, tungkam seribu bahasa, dan sabar bukanlah diam dan pasrah dalam menghadapi cobaan di dunia ini. Lantas bagaimanakah dengan arti sabar yang sebenarnya? Arti sabar yang sebenarnya adalah sifat istiqamah yang disertai dengan keimanan dan ketakwaan seseorang dalam menghadapi berbagai cobaan, berbagai rintangan, hambatan yang terdapat dalam kehidupan di dunia ini. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'si. Ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, kemelaratan, dan ketika perang, mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya kepada Allah, dan mereka itulah orang-orang yang benar ketakwaannya kepada Allah. Dari ayat di atas menjelaskan yang bahwa orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang benar keimanannya kepada Allah, orang-orang yang benar ketakwaannya kepada Allah. Maka sudah sepatut dan selayaknya hadirin, orang-orang yang bersabar mendapatkan kesuksesan dikarenakan kesabarannya adalah benar-benar kepada Allah. Hal tersebut dicontohkan seorang pemuda padang pasir yang lahirnya tanpa mengenal ayah, namun 40 tahun kemudian ia berhasil menerangi ke pelosok dunia yang berpangkat Rasulullah, yang bertitel Habibullah. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat beliau menyiarkan agama yang diperintahkan oleh Allah, beliau sering dicaci maki, dihina, bahkan beliau pernah dilempari dengan kotoran unta. Lalu bagaimanakah sikap beliau hadirin? Apakah beliau marah kepada kaum kafir Quraisy, memusuhi kaum kafir Quraisy, ingin balas dendam kepada kaum kafir Quraisy? Tidak hadirin. Malah caci maki yang mereka lemparkan kepada baginda Rasul malah pujian yang menjadi balasan. Kotoran unta yang mereka lemparkan kepada baginda Rasul malah senyuman yang diperlihatkan. Sungguh menakjubkan hadirin. Alhasilnya sang lawan menjadi kawan. Penyembah berhala yang dulunya menyembah Lata wa Uzza menjadi penyembah Allah Azza wa Jalla. Itulah kesuksesan yang dimiliki oleh baginda Rasul yang tidak luput dari sifat kesabarannya. Maka apabila kita ingin sukses, bersabarlah laksana baginda Rasul. Insya Allah kesuksesan pun akan kita dapatkan. Takbir Allah, Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Sedang di buluh tempat berlahir, di tengah pantai Lampung Raya, menyesabahan alam hati, biar tidak pilih kuku yang hawa, tidak akan tercapai hadirin. Wasyarul muslimin sidang talabah yang dirahmati oleh Allah. Kesuksesan merupakan sesuatu yang kita inginkan. Allah memang menciptakan manusia dalam keadaan yang berbeda-beda. Ada yang tinggi martabatnya, ada pula yang rendah. Ada yang kaya laksana raja, ada pula yang miskin bagaikan si buta. Akan tetapi jalan menuju kesuksesan yang sama. Oleh karena demikian, apabila kita ingin sukses, tanamkanlah dalam diri kita 3 perkara. Apabila 3 perkara tersebut sudah ada dalam diri kita,
maka kesuksesan pun akan kita dapatkan. Yang pertama hadirin, sabar kita di atas kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Segala bentuk kewajiban yang diperintahkan oleh Allah memang berat rasanya, sehingga memerlukan kesabaran yang amat tinggi, seperti bersabar dari sifat malas dan berusaha agar selalu istiqamah dalam mengerjakan perintah yang diwajibkan oleh Allah, seperti salat tepat pada waktunya, berzakat bila sampai nisab, bersedekah bila ada kemampuan, berbaikan dengan sesama insan. Itulah ketaatan kita dalam perintah yang diwajibkan oleh Allah. Yang kedua, bersabar kita di atas kemaksiatan yang dilarang oleh Allah. Segala bentuk kemaksiatan yang dilarang oleh Allah memang menyenangkan bila kita melakukannya. Berjudi, berzina, korupsi memang puas rasanya. Akan tetapi Allah melarang segala bentuk kemaksiatan kepada kita, sehingga kita selaku orang yang beriman akan senantiasa bersabar di atas kemaksiatan yang dilarang oleh Allah. Sayangnya kepada si penzina, penjudi, korupsi, mereka hanyalah memilih kenikmatan yang sesaat dan akan mendapatkan penderitaan yang berkepanjangan. Yang ketiga, bersabar di atas ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah. Uang semakin hari semakin tidak ada, dompet selalu tipis, anak istri menjadi menangis, kehidupan pun semakin krisis. Itulah yang patut kita syukuri kepada Allah. Seseorang yang bersabar akan senantiasa mensyukuri nikmat daripada Allah, baik itu dalam cobaan, rintangan, hambatan dan lain sebagainya. Adapun kesimpulan daripada pidato saya, maka apabila kita ingin sukses, bersabarlah dikala cobaan menghampiri, rintangan pun menghadang. Yakinkanlah wahai saudaraku, pasrahlah dengan apa yang terjadi, mempercayai yang bahwasanya Allah tidaklah memuji hambanya di luar batas kemampuannya. Sumber kesuksesan adalah kesabaran. Tanpa kesabaran, kesuksesan pun tidak akan kita dapatkan. Sesuai dengan pepatah Arab mengatakan, innakum la tudrikuna ma tuhibbuna illa bisabrikum, bahwa sungguh kalian tidaklah kalian memperdapatkan apa-apa yang kalian cita-citakan terkecuali kalian bersabar di atas barang-barang yang kalian benci. Contohnya hadirin, bersabar di atas kemiskinan sebelum datangnya kekayaan, bersabar di atas kesusahan sebelum datangnya kebahagiaan, bersabar di atas cobaan dan rintangan sebelum datangnya kesuksesan. Bulan guru teh senyap sibah jumlah gajah mencakup pure makna kata-kata lu yang salah cara dua belah diadu boleh. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.